Terus kenapa sama bikin negeri? Inilah aku nggak kuat merawat orang stroke. Hah? Orang stroke nggak kuat. Duduk di sini. Aduh, dibuka ininya. Nggak kelihatan kok. Kenapa orang stroke-nya kenapa? Kamu di situ sudah berapa lama? 8 bulan kontrak kedua. 8 bulan kontrak kedua, lo terus ngapain kok pingin nge-break? Sudah kontrak kedua. Itulah. Tunggu dulu. Ini aja dulu lah. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Dan kenapa? Karena aku pingin tahu dulu kenapa kamu nge-break. Saya nggak kuat kalau malam tuh kan bangun gitu ya, ganti pampers. Terus sekarang ada Nggak apa-apa, nggak kelihatan. Kalau duduk di situ nggak kelihatan. Terus sekarang ada Filipin baru seminggu. kamu karena ada Filipinnya nggak kuat, bukan karena... Ya dari dulu udah nggak kuat. Lah kenapa renew sayang? Nggak kuat. Nggak kuatnya di Filipina itu dia kerjanya pilih-pilih gitu. Nggak mau bareng-bareng, dia nggak mau gantian ngerawat nenek gitu. Sebentar, pertanyaan saya, kamu dari awal sudah tidak suka mereka atau karena ada Filipin? Sudah tidak suka. Saya udah pernah ke agen minta renew gitu, minta keluar gitu. Lah kenapa kamu renew? Kan kamu tadi bilang toh kamu udah renew yang kedua. Masuk yang kedua, masuk 8 bulan. Maksudnya renew tuh apa sih, aku nge-break apa gimana? Lah kok di videoin? Iya tak videoin biar buat pengalaman yang lainnya. Kan sama nggak ada mukanya di situ. Makanya jangan di sana cuma mukaku aja. Oh. Nggak, pertanyaan saya kenapa Samen berapa lama di situ? Ini majikan yang kedua. Majikan yang kedua, bukan kontrak yang kedua kan? Iya, majikan yang kedua, bukan kontrak yang kedua. Sama agak kesanaan biar nggak kelihatan. Duduknya kayak gitu nggak kelihatan. Nah, ke belakang. Maksudnya, nah gitu, senden gitu. Jadi sama nggak kelihatan di situ. Pertanyaan saya, nggak apa-apa, Dok. Pertanyaan saya, kamu di situ 8 bulan. Dari awal nggak kuat atau karena ada Filipinnya? Dari awal juga nggak kuat. Saya udah deketin agen waktu itu tuh lagi berapa bulan ya? Bulan 7 lah aku ke agen tuh. Saya bilang nggak kuat. Saya ngerawat. Sama senden dong, biar nggak kelihatan jilbab ya lah. Terus? Saya bilang udah nggak kuat. Saya di situ ngerawat orang stroke, kataku tuh. Lah kenapa diambil jobnya kalau nggak kuat? Saya nggak ditanya ngerawat orang stroke. Nggak mungkin juga kayak dia ntar suruh jaga apa kan aku ngasih tahu dia. Nggak mungkin juga nggak dikasih tahu sayang. Enggak, Miss. Cuman gini aja. Itu neneknya lagi di Loyan Yun katanya. Gitu. Lah kenapa kamu nggak nanya agenmu kalau gitu? Kenapa kamu nggak nanyain agenmu? Cuman kenapa kayak gini gitu? kan ya namanya juga. Saya kan belum bisa bahasa juga, belum lancar bahasanya gitu ya. Oh, karena kamu tidak bisa bahasa. Di Hong Kong berapa tahun sih? Saya dulu ya di Tuen Mun. Di Tuen Mun dulu lagi tahun 2000 berapa sih? 2015 kayaknya kalau nggak salah. 20 bulan saya pulang. Pulang terus lama lah gitu. Ke sini lagi tuh. Terus di Wong Tai Sin 2 tahun finish kontrak. Terus itu ganti majikan itu yang ini. Pertanyaan saya, sampean di Hong Kong berapa tahun? Ya, totalnya 4 tahun lah. 4 tahun. Ya sama yang itu 4 tahun lah. Nggak bisa bahasa Masian. Iya dulu kan orang Indonesia. Majikannya. Iya, jadi saya nggak bisa bahasa. Terus nggak pernah libur juga lagi di Tuen Mun. Dan majikan sekarang ini kamu nggak sukanya karena kamu nggak gantian sama anak Filipin atau karena kamu nggak bisa tidur? Ya waktu pertama dulu ya nggak bisa tidur. Terus sekarang ya pengen saya tuh gantian gitu. Dia seminggu, aku seminggu gitu. Dan anak Filipinnya nggak mau. Filipinnya nggak mau. Dia pengennya bersih-bersih aja gitu. Nggak mau gantian. Dan sampai pengen nge-break. Iya. Karena masalah ini aja. Ya, iya. Karena masalah ini aja kamu pengen nge-break. Terus ya saya pengen pulang lah. Oke, nggak apa-apa. Kalau pengen pulang, tapi kan tahu kan konsekuensinya kalau pulang. Harus masuk PT lagi, proses lagi. Karena Indonesia Konsulat sudah memberikan tidak ada calling visa. Ataupun kontrak mandiri yang apapun direct hire.
konsulat Indonesia mengatakan bahwa mereka tidak ingin perlindungan kalian itu tidak maksimum. Ya terserah sampean maunya yang gimana. Ada agent-agent yang promosi kok. Baca kan suratnya dari konsulat Indonesia yang mengatakan bahwa tidak boleh direct hire, tidak boleh calling visa karena pertanggungjawabannya kurang. Ya, nah, pertanyaan saya, kamu sudah siap toh pulang Indonesia? Bayar potongan lagi kalau memang potongan. Kalau nggak potongan ya saya kurang tahu, berarti sampean beruntung. Potongan berapa bulan? Bukan, kalau masalah Indonesia saya nggak ikut campur, soalnya saya Indonesia tidak ikut campur. Pertanyaan saya, sampean di sini itu sudah pasti dapat gaji. Kasarannya orang ngomong makan hati aja. Tapi sampean pulang Indonesia, apalagi sebentar lagi mau tahun baru, lebaran lah, apa semuanya, keuangan kayak gitu. Dan cruise sekarang semakin naik, bisa sampai 2.000 dan sampean sudah siap. Di Indonesia semuanya serba mahal. Kalau sampean siap, nggak ada masalah. Kalau saya itu gini loh Mbak, saya sebagai agent, kalian nge-break atau interminute, sebenarnya itu bagus. Buat agent itu bagus. Karena uangnya banyak, masuk banyak. Tapi saya tidak ingin kalian seperti itu. Saya itu pinginnya kalian bertahan dan kuat. Kalau masih butuh duit. Tapi kalau nggak kuat ya karena dipukul, karena pelecehan, ya nggak apa-apa pulang. Tapi kalau cerewet tok, ya saya rasa bertahan dulu. Atau lihat keadaan dulu tahun depan, baru mau nge-break. Wis yakin nggak kuat? Iya, Mak. Ya saya masih mikir-mikir. Hailah kan, kalau mungkin sampean datang ke agent lain, ya udah nge-break aja lah. Ya tak carikan majikan lagi, karena bisnis baru Mbak, dapat uang lagi, paham nggak? Aku jual kamu, aku itu dapat uang. Tapi tujuan saya bukan itu. Apakah kamu cari majikan baru itu sama, atau lebih baik lagi, atau lebih jahat lagi? Nah, itu yang pertanyaan saya. Belum pasti. Maka dari itu, kalau kamu cari majikan lagi, apakah boleh? Halo, waalaikumsalam pagi. Apakah nggak boleh, Miss? Boleh. Tapi masalahnya apakah majikan baru itu menjanjikan bahwa dia lebih baik lagi daripada yang sekarang? Ya belum pasti. Nah, itu yang harus dicurigai. Kalau saya dikasih tahu mau nge-break, lo silakan. Itu malah dapat uang saya. Ngerti nggak? Tapi saya itu tidak mau. Ambil kursi saya. Saya itu tidak mau seperti itu. Aku ingin kalian tuh orang Indonesia sukses. Dipikir-pikir lagi, kalau memang sudah nggak kuat ya nggak apa-apa, namanya orang nggak kuat. Ya, tapi kan, eman. Ya, saya kan minta solusinya gimana. Betul. Eman. Lah kenapa nggak minta solusi sama agentmu? Ya, agent saya emang ngelarang terus gitu. Saya mau nge-break tuh, nggak boleh. Kamu kuat-kuatin lah di situ gitu. Ngelarang tapi nggak ngasih solusi, nggak kasih alasan, cuman bilang jangan nge-break aja gitu. Iya. Terus kuat-kuatin aja lah di situ gitu. Terus kamu nggak kuat. Iya. Tapi ingat, lebih nggak kuat lagi kalau nggak punya uang. Duh, bener nggak? Bener nggak? Loh, orang hidup itu gini loh Mbak. Kamu, saya nggak tahu ya. Kalau saya pribadi, saya di kasarannya kerja berat, makan hati, cuman kita yang tahu. Tapi lihat anakku nggak makan, anakku nggak beli baju sama kayak temennya, itu lebih sakit loh di sini. Oh benar. Benar nggak? Apalagi omongan tetangga. Duit. Enggak, saya itu yang kurang tidurnya itu gitu kan. Kamu ya dikondisikan loh. Apa? Coba bicarakan. Fisik saya tuh kurang baik gitu, fisiknya gitu. Karena itu kamu harus berbicara dengan agentmu, bukan kamu mau nge-break, tapi kamu ngomong sama agentmu. Bisa nggak ngomong sama majikan saya agar saya tuh dikasih kesempatan tidurnya lah agak panjang. Jangan terlalu seperti ini. Nah, itu nyari solusi. Bukan sampean ngomong mau nge-break lah. Kalau sampean anakku, ya aku langsung sekarang tak telepon majikanmu. Enggak, kan beda. Bedanya kan di situ. Mungkin aku nggak begitu ngereken dengan anak-anakku, tapi kalau anakku datang di sini, ada masalah. Kan aku punya teleponnya majikan. Kan majikan langsung tak telepon. Apa yang kamu komplainkan kan saya cuma dengerin dari kamu. Tapi saya kan tidak dengar dari majikan. Apa yang dikatakan majikan kan saya nggak tahu. Atau kamu sendiri yang wantin mah, atau menci. Bener nggak? Kamu bilang nggak cukup tidur. Mungkin aja kamu lagi main HP. Karena saya cuma mendengarkan satu pihak. Buru-buru main HP, Miss. Bukan, maksud saya kalau saya bisa mendengarkan dua pihak. Iya. Kan kamu bilang, kau. Kan aku langsung ngomong nanti kamu, wah pembantumu lo nggak cukup tidur. Wah Yuni ya, dia masuk kamar jam 10 kok. Kan bejiknya kamu kan sih. Kan bisa jadi seperti itu. Kecuali sampean memang benar-benar masuk kamar jam 1.
aku bisa ngelabrak, Mak. Tapi masalahnya kan sampean bukan agenku. Aku cuman bisa ngomong, coba bicara sama agenmu, kasih tahu saya tuh nggak butuh apa-apa, saya bukannya mau ngebreak, tapi butuh waktu tidurnya agak lama. Harus sih, Mbak. Bener nggak? Oke. Daripada sampean terpulang Indonesia, terusnya semakin dukur loh, Hongkong aja ditinggal no lo. Masih lagi 99. 2000. Di mana? 2000 lebih. Kayak 2002. Ayo, sanggup meninggalkan dolar. Di tempatku masih murah. Di mana? Masih murah di tempatku mah di Bangkok. Di Bangkok. Beda aliran mungkin. Aliran sama aliran. Tahunya di toko jual aja, nggak tahu di WeChat. Maka dari itu ingat bayaran. Kalau yang kamu keluhkan adalah karena tidur, ya udah tidur aja. 2003. WeChat. Kalau TNG 22. Di WU 2000. Aku Tapi kalau nyimpan di BN, saya di BNI mah murah. Minggu kemarin Kertasnya sudah di kamu belum? belum. Minggu kemarin kan aku kesini sama majikanku, terus cecenya bilang nanti minggu depan Sabtu kamu kesini tanya Yuni katanya. Loh, kok malah nanya Yuni apa sih?